Baik, Ibu Yulce yang terkasih, kita akan mendalami tema yang sangat menarik tentang Santa Katarina dari Siena ya. Sebentar, ada sedikit hal yang harus saya lakukan di sini supaya Zoom materi saya terlihat ya. Share screen, oke. Advance, portion of screen, share, oke. Baik, sebentar ya. Apakah terlihat penuh layar saya? Bagus dong. Bagus. Penuh ya? Penuh. Baik, Pak Kusnen, terima kasih ya. Jadi judulnya adalah Teladan dan Warisan Iman Santa Katarina dari Siena ya. Ketika mempersiapkan materi ini saya sendiri takjub. Karena selama ini ternyata saya belum banyak tahu tentang keistimewaan dalam hidup Santa Katarina dari Siena ini. Jadi terima kasih banyak kepada LPF yang sudah mendorong saya untuk menyiapkan materi ini sehingga saya pun belajar dari Santa Katarina ya, yang luar biasa ternyata. Nama asli beliau adalah Caterina Benincasa, seorang yang lahir di Toskana ya atau Tuscany di Italia, wafatnya di Roma, dinyatakan sebagai orang kudus atau dikanonisasi pada abad ke-15 ya, pada 1461. Dan beliau meskipun dalam lukisan-lukisan itu dilukiskan mengenakan pakaian biarawati, sebenarnya adalah seorang awam, ya, yang adalah anggota Ordo ketiga OP, Ordo Predicatorum atau yang lebih dikenal sebagai para imam biarawan-biarawati Dominikan. Seorang mistikus, seorang pujangga gereja, dinyatakan sebagai pujangga gereja pada tahun 1970 dan dinyatakan sebagai Santa Pelindung Eropa tahun 99 ya. Jadi sangat aktual sebagai pelindung Eropa yang saat ini sedang dirundung oleh peperangan ya di Ukraina dan Rusia. Nah, seperti apa kota kelahiran Santa Katarina? Seperti kota-kota di Italia, sangat indah ya. Dengan basilika, gereja-gereja sebagai bangunan yang mencolok, lalu suasana perkotaan, pedesaan yang sangat indah ya. Yang menarik ini ya, Santa Katarina itu dari keluarga yang sangat besar, saudara-saudari. Beliau adalah anak bungsu dari 25 bersaudara. Ya. Tetapi juga seperti di Indonesia zaman dulu banyak bayi yang meninggal, ya kan? Demikian pula di Italia pada abad itu banyak sekali anak-anak dan bayi yang meninggal, tidak sempat bertumbuh, sehingga tidak semua dari 24 kakak beradik ini bertahan hidup. Ya. Dari sini kita bisa membayangkan bahwa keluarga pada zaman itu menghadapi banyak sekali tantangan ya, di bidang kesehatan, di bidang penyediaan pendidikan, dan sebagainya. Sehingga Santa Katerina ini tidak bisa membaca. Baru nanti belajar membaca ketika sudah dewasa. Tetapi meskipun demikian, karya-karyanya, buku-bukunya itu banyak sekali. Meskipun beliau tidak bisa membaca dan menulis selama sebagian besar dari hidupnya. Nanti akan kita lihat bagaimana prosesnya ya. Pada usia 6 tahun, Santa Katarina itu sudah mendapatkan penampakan suci. Beliau melihat Yesus Kristus dengan jubah seorang paus.
didampingi oleh Rasul Petrus dan Paulus serta penginjil Yohanes. Apa arti penglihatan suci ini? Nanti akan kita lihat dalam hidup Santa Katerina pada tahun-tahun ketika beliau seorang dewasa muda. Ya. Lalu pada usia 7 tahun, setahun setelah penampakan mistik yang pertama itu, Santa Katerina bersumpah mengambil janji ya, atau semacam kaul begitu, tetapi sebagai awam, untuk menjadi mempelai abadi Kristus. Tetapi ditentang oleh keluarganya. Karena pada waktu itu, seorang remaja putri usia 10 tahun, 11 tahun, itu sudah diminta untuk siap-siap menikah. Ya. Nah, Katerina memprotes juga perlakuan orang tuanya ya, yang menolak janji sucinya untuk menjadi mempelai Kristus, untuk tidak menikah demi Kristus. Santa Katerina yang masih usia 7 tahun atau 10 tahun mungkin waktu itu, memutuskan agar dia tidak menarik di hati laki-laki, di hati para remaja laki-laki seusianya. Santa Katerina sengaja memotong rambutnya yang panjang jadi pendek. Ya, supaya tidak kelihatan cantik. Semua itu dia lakukan untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Nah, itu penolakan manusiawi dari pihak Katerina. Dan rupanya surga juga membela Katerina dengan suatu penampakan, yaitu burung merpati yang terbang mengelilingi Katerina cilik ketika dia berdoa. Dan ayah Katerina melihat merpati itu terkejut. Ya. Kok bisa putrinya berdoa dikelilingi oleh burung merpati yang adalah simbol Roh Kudus. Ya. Akhirnya orang tuanya mengerti bahwa Katerina sungguh-sungguh dikuduskan hanya untuk Tuhan. Tahun 1363, Santa Katerina menjadi anggota awam, ya, Ordo ketiga Dominikan. Jadi, ordo pertama itu biasanya ordo atau tarekat laki-laki. Ordo kedua itu biasanya kongregasi yang anggotanya wanita. Nah, ordo ketiga itu adalah para awam yang meneladan spiritualitas kongregasi tersebut. Nah, Santa Katerina menjadi anggota ordo ketiga OP atau Dominikan. Ya. Hidup sesuai semangat Santo Dominikus, yaitu bermati raga dalam doa dan juga puasa serta derma. Nah, ini dia. Pada usia 20 tahun, baru belajar membaca. Dan semakin intensif pengalaman mistiknya, dia menerima cincin pertunangan mistik dengan Kristus. Dan mulai mendiktekan surat pertamanya. Ada banyak ya surat-surat Santa Katerina dan juga kesaksian rohaninya. Nanti kita lihat jumlahnya dan sebagian isinya. Ya. Nah, ini adalah pertunangan mistik ya yang terjadi pada usia 20 tahun. Santa Katerina melayani kaum miskin, orang-orang yang sakit, dan juga para tahanan. Tapi seperti yang dialami Kristus, Santa Katerina juga mengalami penolakan, ya, fitnah. Apalagi beliau seorang wanita, ya kan? Tidak mudah ya. Pada zaman itu sebagai seorang wanita masuk ke rumah sakit, masuk dari rumah ke rumah, berkeliling, apalagi masuk ke penjara-penjara. Ya, tidak mudah sebagai seorang wanita muda ya, usia 20 tahun untuk menjalankan semua ini. Tetapi berkat kekokohan iman Santa Katerina, karyanya itu semakin dikenal, bahkan semakin banyak orang yang tertarik menjadi murid rohani Santa Katerina. Ya. Dan ini yang menarik, saudara-saudara yang terkasih. Ternyata Santa Katerina itu punya pengalaman yang mirip dengan kita.
yaitu hidup di tengah pandemi. Ya, beliau melayani di rumah sakit di Siena yang namanya Santa Maria della Scala. Dia merawat orang sakit yang terlantar karena aneka hal, ya, ditinggalkan saudaranya atau karena memang menderita penyakit menular. Yaitu apa? Wabah bubonik, ya, bukan bobonik, saya salah ketik ya. Bubonik atau the Black Death tahun 1346-1353. Ini penyakit yang disebarkan oleh tikus dan penderitanya itu menderita pembengkakan di kelenjar-kelenjar bening kalau tidak keliru, ya. Nanti yang berprofesi sebagai dokter tentunya lebih ahli untuk menjelaskan apa itu the Black Death, ya, atau wabah bubonik pada zaman itu. Nah, ini membunuh 50 juta orang atau 60% dari warga Eropa. Lebih dahsyat dari COVID, ya, wabah ini. Bayangkan 60% dari warga Eropa itu meninggal karena wabah the Black Death ini. Yang sangat mematikan, ya. Dalam 6 hari penderitanya akan meninggal. Nah, Santa Katarina itu rupanya dilahirkan di tengah-tengah wabah ini, ya, pada tahun 1347. Jadi begitu lahir, Santa Katarina sudah menghadapi wabah bubonik, ya, yang mungkin juga sudah membunuh adik-adiknya, kakak-kakaknya, ya, sehingga tidak banyak saudara-saudarinya yang bertahan hidup. Bahkan Santa Katarina hidup itu pun sudah menjadi suatu karunia, ya kan, bahwa beliau tidak meninggal, tidak wafat karena wabah ini. Padahal juga ketika menjadi perawat orang sakit, Santa Katarina jelas merawat juga orang dengan wabah bubonik. Ya. Nah, kita masuk ke sisi kedua dari hidup Santa Katarina. Beliau menjadi seorang yang menjadi pembawa garam dalam politik, ya, pembawa terang dalam politik pada zamannya. Ya. Karena terkenal sebagai seorang yang kudus, akhirnya Santa Katarina itu menjadi pembimbing rohani bagi banyak sekali orang, ya, pada zaman itu. Semua orang berduyun-duyun menulis surat juga untuk memohon agar Santa Katarina menjadi pembimbing rohani dan juga menjadi semacam penasihat untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Ya, biasa ya terjadi juga di zaman kita kan. Kalau ada tokoh spiritual begitu, semua politikus datang, ya kan, mohon nasihat, mohon dukungan politik, ya. Biasa terjadi, ya, di zaman itu juga sama. Semua bangsawan, pemimpin politik, juga pemimpin gereja, para kardinal dan sebagainya itu menjadi anak-anak rohani dari Santa Katarina yang sangat terkenal karena kesucian beliau. Karena pengalaman-pengalaman mistik dan juga karya-karya beliau yang luar biasa, ya. Termasuk Paus Gregorius XI yang pada saat itu memutuskan untuk meninggalkan Vatikan dan tinggal di Perancis, di Avignon, ya. Nah, Katarina pula yang akhirnya berhasil mengembalikan Paus dari Perancis kembali ke Roma untuk menyembuhkan skisma, ya. Skisma itu apa? Perpecahan gereja karena perbedaan katakanlah dukungan pada pemimpin, ya. Skisma gereja, perpecahan gereja. Itu bisa berdamai kembali berkat Santa Katarina yang buta huruf. Ya, luar biasa kan? Dan juga adalah seorang wanita, ya. Biasanya kan bos-bos pada zaman itu, petinggi-petinggi itu laki-laki, ya. Tetapi seorang wanita muda berusia 20-an tahun berhasil menjadi pembimbing bagi banyak sekali orang penting pada zamannya. Luar biasa, ya, Santa Katarina ini. Santa Katarina mengirim surat, ya tentunya didiktekan, ya, kepada banyak orang pada zamannya, termasuk paus dan penguasa-penguasa politik.
Ya, ini sudah saya sampaikan. Selama 70 tahun Paus Gregorius XI itu tinggal di Perancis, tidak mau kembali ke Roma. Kembali ke Roma setelah 70 tahun berkat bujukan Santa Katerina. Ya, bujukan rohani Santa Katerina dalam surat-suratnya. Juga Santa Katerina itu mendamaikan raja-raja kecil di Italia, ya kan? Kan dulu Italia belum menjadi seperti sekarang ya, menjadi satu republik. Dulu masih kerajaan-kerajaan. Juga Santo Fransiskus dari Assisi itu juga seorang serdadu kota Assisi, ya. Jadi kota Assisi berperang melawan kota tetangganya dan sebagainya. Itu biasa pada zaman itu ya. Nah, Santa Caterina mendamaikan juga kota-kota yang berperang pada zaman itu di Italia. Nah, kembali ke pengalaman rohani Santa Caterina ketika masih kanak-kanak ya. Beliau melihat Yesus dengan jubah kepausan. Nah, rupanya itu menjadi mimpi yang merefleksikan masa depan Santa Caterina sebagai pendamai paus. Luar biasa ya karya Tuhan ya. Sudah disiapkan sejak kecil Santa Caterina untuk menjadi pendamai bagi skisma yang terjadi di gereja. Nah, kita lanjut ke perjumpaan mistik dan pengalaman-pengalaman mistik Santa Caterina ya. Beliau juga berjumpa dengan Bunda Maria. Selain dengan Yesus juga dengan Bunda Maria ya. Nah, Bunda Maria mempersembahkan Santa Caterina kepada Yesus yang memberinya cincin yang indah. Yesus bersabda, "Aku pencipta dan juru selamatmu menjadi mempelaimu dalam iman, yang akan selalu kamu jaga kemurniannya sampai kapanpun." Nah, cincin ini hanya bisa dilihat oleh Santa Caterina. Nanti akan ada kaitannya dengan stigmata atau luka-luka Yesus yang juga diterima oleh Santa Caterina ya. Luar biasa lagi, Santa Caterina ini menerima juga hati Yesus di dalam dirinya. Ini karunia yang sangat istimewa ya. Seingat saya, mungkin di bawah 10 santo-santa yang mengalami karunia-karunia hati Yesus ini. Ya. Pertukaran hati di dalam istilahnya, istilah mistiknya ya. Jadi Yesus menaruh hatinya di dalam hati para kudus. Dan ini yang dianugerahkan juga kepada Santa Caterina. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Caterina dengan hati yang bersinar di tangannya. "Putri tersayang, aku mengambil hati yang kau persembahkan padaku, kini ku berikan hatiku." Sehingga Santa Caterina itu menghayati hidup di dalam Kristus. Ya, bukan lagi dia yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Seperti dalam Galatia 2 ayat 20. Ya. Lalu ini, karunia stigmata yang tersembunyi. Tahun 1375, beliau menerima luka-luka Yesus. Ya, di kedua tangannya, lalu juga di lambungnya, seperti Yesus ya. Tetapi Santa Caterina memohon kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus tolong sembunyikanlah stigmata-stigmata ini supaya tidak terlihat bagi orang lain. Ya. Dan ini terjadi pada 1 April di gereja Santa Cristina di kota Pisa. Ya, jadi Santa Caterina itu tadi menerima hati, ya kan? Menerima cincin, menerima stigmata, tetapi beliau tidak mau menonjolkan sama sekali di hadapan orang banyak. Memilih supaya Tuhan menyembunyikan semuanya itu dari pandangan orang banyak. Tidak ingin viral, ya, tidak ingin dicari-cari orang karena orang tertarik melihat stigmatanya dan sebagainya, atau cincin rohaninya. Ya, luar biasa. Saya mengaku harus belajar banyak ya dari Santa Caterina yang sangat-sangat rendah hati ya. Ini adalah
lukisan yang melukiskan stigmata yang diterima oleh Santa Caterina pada tanggal 1 April itu ya. Di kota Pisa. Yang ada menara miringnya ya. Kalau kebetulan ziarah ke kota Pisa, mungkin juga bisa sekalian ziarah ke gereja di mana terjadi peristiwa anugerah stigmata kepada Santa Caterina dari Siena yang saat itu sedang berada di kota Pisa. Nah, ini dia. Sekarang adalah karunia atau warisan rohani ya Santa Caterina yang semuanya tidak ditulis dengan tangan ya oleh beliau, tetapi didiktekan kepada para asistennya atau para pengikut murid-muridnya tadi ya. 380 surat, 26 doa, dan 4 risalah Il Libro della Divina Dottrina atau The Dialogue dalam bahasa Inggris ya. Ada versi Inggrisnya. Sayangnya sepertinya belum ada yang secara khusus menulis dalam bahasa Indonesia tentang warisan-warisan rohani Santa Caterina. Mungkin ada juga, tetapi saya belum menemukan saja karena saya bukan anggota Ordo Dominikan. Mungkin kalau Bapak Ibu atau mungkin juga saat ini ada anggota Ordo Dominikan yang hadir bisa menjelaskan buku-buku apa yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia ya. Nah, meskipun kita tidak punya akses atau belum punya banyak akses tentang buku-buku rohani beliau, kita bisa sedikit menimba ya dari kesaksian rohani beliau, dari buku-buku yang didiktekan oleh beliau. Antara lain, ingatlah Kristus yang disalibkan, tenggelamkan dirimu dalam darah Kristus yang disalibkan. Nah, ini adalah refleksi atau cermin dari hidup Santa Caterina ya, penuh dengan salib, penuh dengan tantangan ya, fitnah dan segala macamnya ya. Dalam dialog penyelenggaraan ilahi, Caterina menggambarkan Kristus sebagai jembatan antara surga dan bumi yang terdiri dari 3 tangga, kaki, lambung, dan mulut Yesus. Melalui tangga ini, jiwa melewati 3 tahap pengudusan. Yang pertama, pelepasan dari dosa. Kedua, melakukan kebajikan dan cinta kasih. Yang ketiga, persatuan yang penuh kasih dengan Yesus. Nah, ini suatu renungan juga untuk saya ya, bahwa siapapun yang ingin menjadi satu dengan Kristus itu harus melalui 3 tahapan ini, yaitu lepas dari dosa, melakukan kebaikan dan hidup dalam cinta kasih, lalu baru bersatu dengan Tuhan Yesus dalam cinta. Ya, nah ini satu satu homili Santa Caterina untuk kita semua ya. Bagaimana kita mencapai persatuan mistik, persatuan rohani dengan Tuhan. Ya, 3 langkah ini ya, 3 tahap pengudusan ini yang perlu kita lalui juga. Ya, luar biasa ya warisan rohani beliau. Tuhan Yesus akan memberikan jalan dan sarana yang tidak pernah engkau bayangkan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, lepaskan diri Anda, biarkan dirimu terbenam dalam kayu salib, dan engkau akan menemukan dirimu sepenuhnya. Sangat mendalam ya. Kita alami juga dalam hidup kita kan. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya yang tidak terduga ya. Jalan keluar yang tidak kita duga di tengah kesulitan, mungkin kesulitan ekonomi, di tengah sakit penyakit, kesulitan relasi dalam keluarga kita, ya, kita serahkan semuanya pada Tuhan, kita satukan dengan salib Tuhan, dan ternyata Tuhan entah bagaimana berkarya, ya, menyelamatkan kita, mencintai kita. Luar biasa ya pengalaman atau warisan rohani Santa Caterina. Tuhan lebih dekat dengan kita, lebih dari air dekat dengan ikan. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi
Bahkan Tuhan itu sangat dekat, melebihi air dekat dengan ikan. Luar biasa ya. Kata-kata seperti ini tidak bisa dipahami dengan logika ya. Itu harus direnungkan, masukkan dalam hati, dan dirasakan untuk mencecap maknanya ya. Bisa direnungkan oleh kita ya. Tuhan itu sedekat apa dengan saya? Ya kan? Dalam hidup saya, Tuhan itu menunjukkan kedekatannya pada saat apa saja. Pada titik-titik apa saja Tuhan itu dekat pada saya. Ya. Engkau dihargai bukan berdasarkan pekerjaan atau waktumu, tetapi menurut besarnya cintamu. Ya. Jadi ini adalah logika cinta kasih yang diajarkan oleh Kristus dan juga digaungkan oleh Santa Katarina dari Siena. Ya. Bukan siapa kamu, profesi kamu, atau berapa lama hidupmu, ya kan? Atau berapa waktu yang kau berikan pada gereja, pada sesama, bukan itu. Tetapi menurut kualitas cintamu, ya kan? Meskipun hanya punya 5 menit untuk berdoa di tengah kesibukan, tapi kalau dengan cinta yang besar, itu adalah doa 5 menit yang berkenan pada Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Warisan rohani dari Santa Katarina dari Siena. Jiwa tidak bisa hidup tanpa cinta. Jiwa harus memiliki sesuatu untuk dicintai. Karena ia diciptakan untuk mencintai. Ya. Apa yang bisa saya komentari ya? Tidak ada ya. Hanya takjub. Takjub atas warisan rohani ini. Wahai jiwaku, apakah engkau tidak sadar bahwa Tuhan selalu melihatmu? Engkau tidak akan pernah bisa menyembunyikan dirimu dari pandangannya. Ya Bapa, usirlah kegelapan dan berilah terang untukku. Lelehkanlah es cinta diriku dan nyalakanlah api cintamu dalam diriku. Sebuah doa ya. Sebuah doa yang lahir dari persatuan hati dengan Tuhan sendiri. Ya. Indah sekali kan doanya. Doanya bukan, ya Tuhan saya mohon ini dan itu, ya Tuhan kabulkanlah doa saya, ya Tuhan saya pingin gini gitu. Enggak. Doa Santa Katarina itu apa? Ya Bapa, usirlah kegelapan dosa-dosa dari diriku. Berilah terang untukku. Lelehkanlah egoismeku. Nyalakanlah api cintamu dalam diriku. Ya. Tanpa mengatakan permohonan, Tuhan sudah mengabulkan doa-doa Santa Katarina. Nah, ini beda dengan kita ya. Dengan kita, dengan saya, terutama yang kalau berdoa banyak mohonnya kan. Banyak mohon untuk saya gitu kan. Tapi tidak memohon supaya jiwaku dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Itu doa yang mendalam ya. Yang rohani, yang mistik, itu seperti itu. Tidak ada egoisme di dalam doa yang mistik. Ya, doa yang dengan hati ya. Oke. Sebentar saya matikan dulu teleponnya, mungkin ada yang penting sebentar ya. Saya kembali ya. Ya. Nah, ini juga Santa Katarina itu adalah pendoa bagi para imam dan biarawan-biarawati ya. Karena kan pada saat itu banyak masalah dalam gereja ya, yang melibatkan juga para imam, biarawan-biarawati, kardinal, paus, dan sebagainya. Dosa-dosa para imam dan biarawan tidak boleh mengurangi rasa hormatmu kepada mereka. Ini adalah ajakan Santa Katarina kepada seluruh gereja ya, untuk terus mendoakan para pemimpin gereja. Ya. Lalu putriku, tidak seorang pun harus takut akan pertempuran atau godaan iblis yang mungkin datang kepadanya. Karena aku telah membuat manusia ciptaanku kuat, dan aku telah memberi mereka kekuatan kehendak dibentengi dalam darah putraku. Ya, jadi kita adalah pemenang dalam Kristus. Ya, godaan itu akan kalah kalau kita bersatu dengan Kristus. Itu intinya dari warisan rohani ini.
Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa Santa Katerina itu menanggung banyak sekali fitnah ya. Bahkan dari saudara-saudarinya satu kongregasi ya. Pada tahun 1374, 6 tahun sebelum wafatnya, Kapitel Umum atau Rapat Umum Dominikan memanggilnya ke Fiorentina, ke Florence untuk ditanyai ya. Karena dianggap Katerina itu banyak menyimpang dan sebagainya ya, dituduh ini dan itu. Akhirnya Santa Katerina wafat ya setelah beliau pindah ke Roma. Jadi wafat pada usia 33 tahun ya. Apakah suatu kebetulan angka ini 33 tahun? Mari kita lihat. Ternyata ada beberapa santo dan santa yang wafat pada usia 33 tahun, termasuk Santa Katerina dari Siena. Santa Faustina, devosi keramean ilahi ya. Santa Suster Josefa Menendez, seorang mistikus. Santo Mikael, ya, pastor dan mistikus. Lalu Beato Mariam Bawardi, seorang mistikus dan juga stigmatis, ya, penerima stigmata. Hamba Tuhan Domenica Lazzeri, penerima stigmata. Hamba Tuhan atau serva di Dio, Luis Lateo, ya, yang juga penerima stigmata seperti Santa Katerina. Semua orang kudus tadi itu wafat pada usia 33 tahun. Dan sebagian adalah penerima stigmata, ya. Luka-luka sengsara Yesus. Nah, tentunya 33 dalam tradisi kita adalah usia wafat Kristus yang juga menjadi simbol Allah Tritunggal, ya. 33, ya. Kuat sekali kan simbolismenya. Tritunggal, ya. Lalu juga istilah gelar yang disematkan kepada Santa Katerina adalah pujangga gereja atau dalam bahasa Inggris Doctors of the Church, ya. Ini diberikan hanya pada santo-santa yang istimewa, ya, yang punya warisan rohani yang luar biasa, yang pengaruhnya sangat besar dan kesuciannya sangat-sangat jelas, ya. Dan baru mulai diberikan sejak abad ke-13 gelar pujangga gereja ini, ya, atau Doctors of the Church, ya. Nah, yang menarik, gereja hanya punya 4 pujangga wanita. 4 itu termasuk Santa Katerina, ya. Dari 36 pujangga, 4 adalah wanita. Siapa saja? Santa Hildegard dari Bingen, seorang Jerman. Lalu Santa Teresa dari Avila, dari Spanyol, seorang biarawati. Ya, Santa Hildegard juga biarawati. Lalu Santa Katerina, ya, seorang awam, ya, yang istimewa adalah beliau adalah seorang awam. Lalu Santa Teresia dari Lisieux, ya, saya nggak bisa bahasa Perancis, ya, nggak tahu bacanya yang benar seperti apa. Jadi Santa Katerina sangat istimewa, ya, satu-satunya pujangga gereja yang adalah awam. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari hidup beliau? Bahwa berpolitik itu baik, ya, di tangan orang yang baik. Dan juga bahwa berpolitik tidak harus memihak, ya. Bisa dengan peran kita dalam masyarakat. Misalnya, contohnya ya, menjadi ketua RT, ketua RW, ketua paguyuban di desa, di lingkungan kompleks, ya. Nah, itu adalah juga politik kan. Politik itu kan menata masyarakat, ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk terjun dalam politik, jangan ditolak. Mari berusaha menjadi garam di tengah politik, ya. Politik yang kecil-kecil tidak apa-apa. Ya, jabatan-jabatan kecil di kantor, di rumah, itu juga bisa menjadi sarana untuk berpolitik yang mengubah masyarakat dengan kebaikan. Ya, intinya kan di situ kan, berpolitik itu mengubah kebijakan supaya berpihak kepada yang lemah, ya.
lalu menjadi sehati dengan Kristus. Ya, ini yang dirangkum oleh Paus Benediktus ke-16 dalam sebuah pidato beliau tentang Santa Katerina, bahwa kita, setiap orang Kristiani, perlu seperasaan dengan hati Kristus untuk mengasihi Allah dan sesama. Ya, dan juga akrab dengan Kristus. Dalam apa? Dalam doa, dengan merenungkan sabda Tuhan, dan menerima sakramen-sakramen, terutama Ekaristi. Ya. Nah, ini ada doa-doa Santa Katarina ya. Ada doa Santa Katarina pada Allah Tritunggal, lalu doa darah tersuci. Ya. Lalu ada juga yang dua di atas tadi adalah doa-doa yang adalah karya Santa Katarina sendiri ya. Sementara ini litani ini adalah doa devosi yang lahir untuk menghormati beliau. Jadi bukan ditulis oleh beliau. Ada, ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini. Ya. Nah, saya mengajak kita untuk berdoa bersama doa ini ya. Oh darah tersuci. Mari kita doakan bersama doa darah tersuci yang adalah doa yang ditulis oleh Santa Katarina dari Siena sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Darah tersuci, lautan rahmat ilahi, mengalirlah dalam diri kami. Darah tersuci, persembahan paling murni, curahkanlah rahmat. Darah tersuci, harapan dan perlindungan orang berdosa, tebuslah kami. Darah berharga, kebahagiaan jiwa-jiwa suci, rengkuhlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Amin. Baik, saya serahkan kembali pada Bu Yulce.